Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Cerita masih sama yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Sebelum aku masuk ke dalam cerita, aku cuma ingin meluruskan saja karena banyak pertanyaan. Mengapa di Kayu Aro menggunakan bahasa Jawa? Dan kenapa menggunakan sakti alam Kerinci, tapi tidak menggunakan bahasa Kerinci asli? Pertama, Kayu Aro adalah bagian dari Kerinci, dan mayoritas penduduk Kayu Aro adalah orang Jawa, yang dahulu memang dibawa dari Pulau Jawa dan menjadi pekerja kebun teh di Kayu Aro, yang sekarang dikenal dengan teh terbaik di dunia, katanya. Namun ada juga orang asli Kerincinya. Setiap desa pasti ada orang Kerinci asli, namun tetap saja penduduk Kayu Aro masih menggunakan bahasa Jawa yang tidak kental, bahasa Jawa kasar. Kedua, mengapa menggunakan sakti alam Kerinci? Jawabannya adalah semboyan Kerinci adalah sakti alam Kerinci, dan Kerinci cukup luas. Aku sendiri masih hanya berfokus pada daerah Kayu Aro saja, bukan tak ingin mengeksplor seluruh Kerinci, tapi masih terbatas waktu dan jarak saja saat ini. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Alunan irama Jawa terdengar merdu di setiap sudut desa. Tarian gemulai anak kecil semakin memeriahkan suasana sore itu. Terdengar jelas alat-alat musik tradisional sedang beradu hingga menimbulkan irama yang merdu. Sinden yang dikenal dengan nama Makjum bersenandung syahdu hingga menghipnotis para penonton agar tetap tinggal dan menonton. Alunan irama Jawa perlahan berhenti, menandakan waktu maghrib sudah tiba. Para penari dewasa sedang bersiap-siap untuk pertunjukan inti dari acara jaranan kepang atau kuda kepang. Wajah mereka dihias rupawan, hampir menyerupai dandanan ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar, putih dan menor sekali. Tapi hal itu tentu terkesan biasa, karena memang begitulah aturannya. Selang waktu berjalan, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, menandakan acara yang paling ditunggu penonton akan segera dimulai. Para penari kuda bambu mula-mula akan menari semboyongan. Olang-aleng, begitulah para penari menyebut alunan yang semakin cepat. Tabuhan gendang yang mulai dipercepat. Para penari pun demikian, menari semakin cepat dan tak beraturan. Satu persatu penari terjatuh. Dari 8 penari, hanya 2 yang tak terjatuh. Bagi para penonton, yang terjatuh adalah penari yang baik, sedangkan yang tidak adalah penari yang buruk. Hal ini bukan lagi lemah gemulainya cara mereka menari, melainkan apa yang penari simpan dan jaga ketika menari. Namun bagi penari sendiri, tidak begitu senang jika harus terjatuh ketika menari. Alasannya simpel. Yang pertama, karena ia akan kotor jika terjatuh. Dan yang kedua, ia akan malu ditonton orang ramai. Sedangkan dirinya tidak sadarkan diri, namun dengan fisik yang masih terjaga. Di saat itulah penonton mulai sedikit tegang. Kenapa? Bukankah mereka senang seharusnya? Penonton akan mulai tegang ketika para penari yang terjatuh mulai mencari temannya. Mereka akan mencari penonton yang memiliki isian atau semacam kodam yang ia dapat di tempat perguruan mereka. Kadang tanpa mencari, para penonton justru malah mengundang isian mereka untuk hadir dan unjuk gigi pada acara jaranan itu. Menarik. Terlihat seperti debus yang dicampur dengan tabuhan Jawa dan tarian lemah gemulai. Hal yang lucu adalah ketika salah satu dari penari kedatangan tamu yang tidak diundang, seperti Ketek Putih. Para penari sangatlah menghindari Ketek Putih hadir ketika acara jaranan. Selain tidak diinginkan, tentu saja sangat memalukan bagi para penari, karena tingkahnya yang tidak pernah diduga akan seperti apa. Semakin malam, acara tentu saja semakin meriah. Isian yang tua-tua mulai berdatangan dan semakin memeriahkan acara.
Hal yang menarik adalah para penari dan penonton yang harus mengeluarkan isian mereka dan mengembalikan kesadaran tubuh pemiliknya. Ada yang mudah, ada juga yang susah. Yang mudah tentu saja cepat sadar, sedangkan yang susah itulah isian yang tua. Terkadang isian akan meminta hal yang aneh, mulai dari meminta tabuhan gong yang beraneka suara, meminta daun yang susah dicari, dan yang lain sebagainya. Malam berlalu, pagi sudah hampir datang. Oki dan yang lain kembali ke rumah masing-masing setelah sebelumnya membereskan berkakas acara jaranan tadi. Badan Oki terasa sakit sekali. Lidahnya seperti mati rasa. "Gar, tadi aku makan apa?" tanya Oki yang masih meludah-ludah karena risih dengan lidahnya yang tak jelas apa yang dirasakannya. "Mana aku tahu, aku juga masuk tadi," jawab Linggar, yang memang satu motor dengan Oki menuju ke rumah. "Oh, emang goblok," saut Oki geram. "Ngomong apa kamu?" "Angnan ongok yo," jawab Linggar dengan logat Minangnya yang kental. Iya, Linggar asli orang Minang. Orang tuanya berasal dari Padang, dan Linggar baru pindah di Kayu Aro pada tahun 2009 setelah kejadian gempa Padang yang mengakibatkan rumahnya rusak parah. Hingga keluarga mereka pindah dan membeli rumah di daerah Batu Lapang. Singkat cerita, Linggar mulai mengenal satu persatu orang di sekitar, dan salah satunya adalah Oki. Oki memang jauh lebih tua dari Linggar. Oki saat itu sudah kelas 2 SMA, sedangkan Linggar masih kelas 3 SMP. Tapi karena badan Linggar besar, wajahnya pun terlihat sama dia dengan Oki. Hingga pada suatu ketika mereka berdua memutuskan untuk ikut pada sebuah padepokan atau perguruan silat yang bernama Langgam Jiwo, bukan nama asli. Setahun berlalu, ilmu tenaga dalam mereka semakin terasa, hingga mereka diajukan menjadi penari pada setiap acara jaran kepang. Mulanya, Oki dan Linggar hanya menjadi penari biasa saja, hingga mereka berdua bertekad untuk membuka kurungan, atau semacam membuka isian yang dijadikan sebagai penjaganya. Membuka kurungan sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan, dan juga pantangan yang harus tetap dijaga. Mohon dikoreksi jika berbeda dengan aturan buka kurungan di padepokan lain. 2 hari berlalu, Oki dan Linggar belum lama pulang dari sekolah. Aktivitas seperti biasa, duduk santai di ruangan depan sembari menyesap rokok dan kopi hitam mereka. Tak berapa lama kemudian datang teman mereka yang lain, Karto, Erik, dan Alex. Mereka bertiga termasuk dalam padepokan Langgam Jiwo yang juga sama-sama menjadi seorang penari. Kurungan mereka pun berbeda-beda. Salah satu yang diketahui adalah Karto. Dia didampingi oleh Banaspati sedari dia masih kecil, menurut cerita Oki. Di antara mereka berlima, Kartola yang memiliki kodam paling tua, yang didapat bukan dari padepokan, melainkan adalah sebuah turunan dari sang kakek. Obrolan ringan pun dimulai, hingga mereka terhenti pada obrolan yang cukup membuat semuanya berpikir. Kalau kita narik gimana?" tanya Alex yang tiba-tiba bertanya tentang masalah menarik. Dalam dunia padepokan Langgam Jiwo, mungkin di tempat lain juga, narik adalah sebuah aktivitas mengambil pusaka atau harta yang tak kasat mata, baik dengan izin ataupun secara paksa. Alex sendiri ingin menguji kemampuannya yang sudah lama ia asah selama beberapa tahun belakangan. Selain untuk menambah ilmu bagi Alex, pusaka yang diincar juga bisa dijadikan uang dan dijual ke tempat penanda benda keramat. Beberapa yang pernah Alex tarik adalah salah satunya koin emas bergambar Soekarno. Alex menjual koin itu dengan harga yang cukup fantastis, berkisar 500.000 per keping.
Berbeda dengan koin asli yang dikeluarkan Bank Indonesia, koin yang Alex dapat semacam koin yang sengaja ditanam dan ditutupi acian agar tidak ditemukan orang lain. Namun sayangnya Alex terlalu kalap hingga hal ini menjadi bumerang bagi dirinya. Selama 3 minggu Alex tidak bisa keluar dari rumahnya. Hal yang buruk saat itu adalah ia selalu berteriak minta tolong. Entah kepada siapa saat didatangi Pak Men, pemilik padepokan Langgam Jiwo. Pak Men malah merasa geram dengan kelakuan Alex. Pasalnya ia tidak memberitahu kepada Pak Men bahwa dirinya telah menarik benda gaib yang seharusnya masih berada di tempat. Untuk balasan atas kesalahan itu, Pak Men tidak mau menolongnya. Kembali ke pembicaraan, Karto, Eri, Linggar, dan Oki terkejut mendengar pernyataan Alex yang ingin kembali narik. "Kowe wis pernah mangan ginjal bakar nggak, Lek?" Saut Karto yang gemas dengan ucapan Alex. Kalian bisa kan pakai bahasa Indonesia Raya saja? Kalau nggak bisa bahasa Minang, kalian kira aku asbak di sini?" Kata Linggar yang juga ikut geram, bukan karena Alex, melainkan karena teman-temannya menggunakan bahasa Jawa, dan ia merasa asing. "Iya wes, kita bahasa Indonesia Raya saja," kata Erik setuju dengan medok Jawanya. "Jadi gini ya Lek, pertama, Pak Men udah kecewa sama kamu karena kamu narik gak minta izin dulu. Kedua, kamu narik di tempat yang salah." Lanjut Karto menyangga ajakan Alex tadi. "Ya udah, kita minta izin aja sama Pak Men," tegas Alex. Sedangkan yang lain hanya mendengarkan tanpa bersuara. "Loh, kok malah minta izin? Alasannya apa coba kita narik?" Jawab Karto. "Ya kamu tahu, alasannya cuma duit, apalagi?" kata Alex dengan gayanya yang memang tengil. "Wah, rusak ini. Temen otaknya dempet di pantat ya gini." Saut Karto tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi sikap Alex yang terlalu egois. "Lah, memang mau narik di mana? Dan apa?" tanya Linggar tiba-tiba setelah terdiam sesaat. Yang lain terbelalak karena melihat Linggar yang seakan penasaran dengan niat Alex. "Aku pengen merah delima di Danau Peko," jawab Alex serius tanpa senyum dan dengan nada datar. "Lah, ngapain narik kalau gitu? Di pasar yang jual juga banyak di toko cincin," kata Linggar polos. "Bukan yang itu, Gar. Ini merah delima asli. Kabar yang beredar di tengah padepokan sebelah, cuma ada beberapa merah delima asli yang ditanam oleh ajudannya CSO. Terlepas siapapun yang menanam, aku gak peduli. Tapi yang jelas itu mahal dong. Selain mahal juga berkhasiat," jelas Alex sembari menyesap rokok yang hampir memutung. "Gini deh Lek, pikiranmu kenapa ke duit terus sih?" tanya Karto lagi. "Semua manusia butuh uang kali Kar, santai aja sih," jawab Alex masih tetap tengil. Karto terdiam sesaat, seolah sedang memikirkan sesuatu, hingga akhirnya keluar kalimat dari lisannya dengan nada menantang. "Oke, aku ikut," kata Karto, membuat keempat temannya bereaksi heran. Bukankah tadi Karto yang menahan niat Alex untuk kembali melakukan aktivitas menarik benda pusaka, dan sekarang malah dia ikut-ikutan ingin melakukannya. "Serius Mas?" tanya Oki menyelidik mendekatkan wajahnya ke arah Karto. "Iya, tapi dengan syarat," jawab Karto. "Yah, pakai syarat cok. Apa syaratnya?" saut Alex bertanya. "Iyalah, harus iku. Syaratnya simpel. Aku gak mau kalau cuma merah delima yang diambil. Lawang di sana banyak mustika, kenapa harus mengambil satu toh?" jelas Karto. "Emang ada apa aja?" tanya Oki penasaran. Sedangkan Linggar kembali mengehem, tanda harus kembali dengan bahasa Indonesia agar dia jelas.
Banyak pastilah yo. Tapi katanya yang paling mantap cuma 4. Ada keris pasti itu. Ada popok wewe. Ada batu MD. Nah, yang satu aku lupa. Jelas Karto. Mendengar penjelasan itu, keempat teman Karto berpikir dalam-dalam. Benda sebagus itu sangat mahal dan tentu sangat berkhasiat bagi mereka. Ditambah mereka semua mendengar kata popok wewe. Itu adalah yang paling diidam-idamkan oleh banyak murid padepokan. Udah, gini aja. Nanti malam kita ke Danau Peko. Kita pastikan aja ada apa saja di sana. Setuju. Ajak Linggar yang mimik wajahnya terlihat sumringah. Aku gak ikut yo, nenekku lagi sakit, gak bisa ditinggal, kata Erik. Ya udah, gak apa-apa, salam aja buat nenek, saut Karto menenangkan. Mantap iku. Ya wis, nanti malam kumpul di rumahmu ya Ki, jawab Alex yang sekarang terlihat lebih senang. Jangan lupa siapin minyak sama bontot, mana tahu lapar nanti Lex, kata Karto kepada Alex, hanya untuk mengingat apa saja yang akan dibawa. Adzan Nisa sudah bergema di penjuru desa, dan tibalah saatnya mereka akan memastikan mustika apa saja yang ada di Aroma Peko. Mereka sudah berkumpul sedari maghrib, terkecuali Erik yang tidak bisa ikut karena neneknya yang sedang sakit. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Motor sudah dinyalakan. Mereka mulai melaju menuju Aroma Peko. Ditemani dengan malam yang gerimis tidak membuat mereka mengurungkan niatnya. Belum terlalu malam untuk mengeksplor apa saja yang ada di sana. Seketika Alex berkata, "Kuntilanak juga masih dandan sekarang," kata Alex kepada Karto dengan nada tengilnya. Meskipun sebenarnya di antara mereka berempat Alex lah yang paling penakut. Tapi mulut besarnya itulah yang membuat orang lain menganggap bahwa Alex adalah pemberani. Saat Alex berkata seperti itu, mata Karto tertuju di persimpangan desa sebelum sampai di Aroma Peko. Iya, itu adalah persimpangan pintu. Karto terkejut melihat sosok yang sudah sangat familiar baginya. Sosok yang sangat ditakutkan oleh banyak orang karena penampilannya. Bukan kuntilanak, melainkan pocong. Sosok ini memang sering menampakkan dirinya di persimpangan itu. Dan kabarnya ia jahil dengan orang yang berhenti di persimpangan itu. Baik itu hanya sekedar nongkrong atau hanya sekedar berteduh ketika hujan. "Lex, guling Lex!" teriak Karto kepada Alex. Sedangkan Oki dan Linggar masih tertinggal di belakang. "Anjir, serius kamu? Gas Kar, gas!" saut Alex histeris ketakutan. Meskipun berilmu tapi melihat sosok serupa dengan pocong, tetap saja mereka ketakutan. "Mulutmu Lex, jelek banget," kata Karto. Entah karma dari ucapan Alex atau memang sial, Karto justru sekarang merasa takut. Keringat dingin keluar dari lehernya. Sesampainya di Aroma Peko, Alex dan Karto mencari kayu bakar untuk menghangatkan tubuhnya di pondok tempat peristirahatan para pengunjung wisata pada siang harinya. Tak lama kemudian, Oki dan Linggar pun datang. Gerimis sudah mulai berhenti. Mereka menunggu agar sedikit lebih malam untuk melanjutkan niatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Sudah cukup malam untuk mulai beraktivitas. Karto dan yang lainnya mengambil langkah pergi menuju arah Black Kulon atau sumur yang arah ke barat. Di sana Karto menyuruh yang lainnya untuk tetap merapal agar tidak mengundang isiannya. Sunyi mulai menemani malam mereka. Suara semilir angin berembus menambah keseraman bagi Alex. Bulu kuduknya mulai berdiri, tapi dia tetap pandai menyembunyikannya. Tak ada yang bicara, hanya batin mereka yang bersuara. Naas. 1, 2, 3. Alex tak sadarkan diri, tergeletak, dan akhirnya dia dimasuki sosok perempuan.
salah satu penunggu tempat itu. "Gimana nak? Mau popok wewe?" kata sosok yang ada pada diri Alex, hingga setelahnya tertawa tak karuan dan kemudian diam. Karto masih tetap fokus dengan kerjaannya, sedangkan Oki dan Linggar menemani Alex yang tak sadarkan diri. Sukma Karto berkelana mencari apa saja yang ada di dalam tempat itu, hingga ia bertemu dengan penunggu danau, sama seperti yang ada pada treat sebelumnya, ular besar yang melingkari danau Aroma Peko. "Nggak usah cari perkara, pulang sana. Nggak usah ganggu apa yang sudah ada di sini," kata ular besar itu kepada Sukma Karto. "Baik mbah, aku pamit," kata Sukma Karto. Sebelum Sukmanya kembali ke Raga Karto, ia melihat sesuatu yang sangat menarik. Berada di atas pohon, namun dijaga oleh sosok yang mengerikan, serupa perempuan tua yang sangat kucal. "Itu pasti popok wewe," batin Karto hingga ia kembali ke raganya. Kala matanya terbuka, sosok hitam besar mengejutkan dirinya. "Mulai!" bentak sosok itu tepat di depan matanya. Karto ingat betul, matanya merah, bertaring, dan sangat bau. Karto beringsut mundur satu langkah, tak menjawab. Alex, ngulah." "Oh, emang tuh anak?" maki Karto. Karto mendekatinya, dan tak berapa lama Alex kembali sadar. Nafasnya cepat, seperti habis berlari jauh. "Pulang yuk, yang punya marah," kata Karto. Oki dan Linggar yang dari tadi terdiam hanya mengangguk pertanda setuju. "Kok pulang? Ada popok wewe di atas pohon itu," saut Alex sembari menunjuk salah satu pohon yang ada di sekitar mereka. "Udah, gak usah cari perkara. Udah aku bilang fokus. Makanya kalau takut itu jangan ditahan," kata Karto geram. "Sekarang pulang dulu. Ada yang harus aku omongin," lanjut Karto berdiri dan berjalan menuju ke motor mereka, diikuti oleh yang lain. Alex hanya terdiam tak menjawab. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak fokus dengan tujuan utama. Malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Karto belum membicarakan apa yang sebenarnya akan dia bicarakan, menimbang cuaca kembali tidak bersahabat. Tidak terjadi apa-apa saat mereka pulang dari Aroma Peko. Namun sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Karto tidak bicara satu kata pun. Meski Alex mengajak Karto berbicara, ia hanya terdiam membisu tak menjawab apapun. Mereka sudah sampai di rumah masing-masing. Malam pun dilalui dengan tenang. Tak ada gangguan kecuali Karto. Hingga ia tiba di rumah, ia masih terdiam. Ada yang dipikirkannya, banyak sekali kalimat yang berkecamuk di dalam otaknya. Terlebih ketika ia bertemu dengan ular penunggu danau Aroma Peko. Tak sedetik pun ular itu menghilang dari pikirannya. Karto mulai memejamkan mata, berikhtiar, memanjatkan puji-pujian, dan meminta petunjuk. Sebenarnya apa yang ia pikirkan? Pikirannya kembali mengembara ke danau itu. Kala matanya terbuka, sosok hitam besar dengan mata merahnya itu kembali muncul di depan matanya. Sontak Karto terkejut dengan apa yang ia lihat. Sosok itu hanya diam dan menatap Karto dengan mata merahnya. Karto hanya terkejut, dia tak takut. Untuk malam ini dia mengejutkan Karto kedua kalinya, hingga dia bersuara tanpa membuka mulutnya. "Ikut aku," kata sosok hitam itu. Iya, wujudnya serupa genderuwo, tapi tak bisa meyakinkan. Apa benar itu genderuwo atau tidak? Karto hanya diam dan mengikuti sosok itu keluar dari kamarnya. Ia seolah terhipnotis dengan apa yang sosok itu ucapkan. Berjalan menyusuri malam yang gelap, entah sudah sampai mana ia berjalan. Hingga ia berhenti pada sebuah pohon tinggi tidak besar dan sedikit berwarna putih. Sesuai warnanya,
Pohon itu disebut dengan nama kayu putih. Karto terbelalak, heran kenapa dia bisa berada di sana, hingga ia sadar bahwa dirinya berada di kayu putih, seolah disambut oleh tuan rumah. Kedatangan Karto disambut oleh sosok hitam lagi, tapi kali ini lebih besar badannya. Matanya sama seperti yang sebelumnya, merah menyala, namun taringnya lebih panjang. Bahkan panjangnya hampir sampai kakinya. Sosok itu cukup membuat nyali Karto menciut. Keringat dingin bercampur dengan angin yang semilir semakin membuat tubuh Karto tidak karuan. Tidak hanya itu, di sekelilingnya terdapat sosok seram yang lain. Mungkin itu selirnya. Ada sosok perempuan dengan pakaian khas Jawa, parasnya cantik dan anggun, menggunakan selendang di lehernya dan berdiri mematung dengan senyum yang mengerikan. Meski cantik, tetap saja dia bukan manusia. Karto meyakini itu. Kalian bisa membayangkan sendiri wajahnya. Sosok hitam besar yang berada di rumah Karto tak nampak saat ini. Mungkinkah dia berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan, seperti yang ada di depan matanya saat ini? Karto tidak tahu sama sekali. Maaf, ada apa aku dibawa ke sini? Tanya Karto tegas. Ia takut, tapi tidak terlalu takut, dan masih berani untuk berbicara. Sosok itu tidak menjawab, masih menatap diam dengan wajah yang menyeramkan. Tak lama kemudian, sosok perempuan yang ada di sekelilingnya melambaikan tangannya, seolah meminta Karto untuk mendekat. Lambaian tangan luas bak seorang penari. Tidak hanya satu, ada 7 sosok perempuan dengan pakaian yang sama dan wajah yang berbeda-beda. Karto perlahan mengambil langkah untuk mendekat. 1-2 langkah terpaksa ia tapaki. Hingga kini, Karto berada tepat di depan sosok hitam menyeramkan itu. Atus, jawab sosok hitam itu tanpa membuka mulutnya. Suaranya bergema, hingga perlahan sosok itu menghilang, lenyap entah kemana. Karto yang hanya diam mengamati, ternyata ia menemukan sebuah sumur kecil. Mirip sekali dengan sumur yang ada di perkebunan, tempat petani menyimpan air, yang dialiri sebuah mata air. Karto sangat ragu antara menuruti sosok ini atau bukan. Dalam pikirannya berkecamuk, iya atau tidak, saling bergelut dalam pikirannya. Jika ia tidak melakukan apa yang diucapkan sosok itu, jelas saja ia akan kembali diikuti oleh makhluk yang jelas saja tidak patut untuk dijadikan teman bicara. Tanpa pikir panjang, Karto membuka semua pakaiannya, hingga tak selai benang pun ada di tubuhnya. Saat ia mulai mendekat, ia dikejutkan dengan jatuhnya sebuah benda di dalam sumur itu. Seketika itu pula, air di dalam sumur bercahaya, dan benda yang jatuh itu adalah 7 buah jeruk nipis. Karto semakin tidak kuat menahan dingin saat ini. Tak perlu berlama-lama, dan tak perlu memikirkan dari mana asal semua ini. Yang dipikirannya hanyalah lekas selesai dan lekas pulang. Setidaknya ia menemukan sesuatu di kayu putih. Setelah air mulai dicampur dengan air jeruk, 1 siraman air dari tangan membasahi kepala Karto. Seketika itu pula, semua penghuni tempat muncul, baik dari memedi kelas amatir hingga kelas kakap. Termasuk pula yang sangat Karto takuti, bungkusan berwarna putih, alias pocong. Makhluk-makhluk ini seakan sedang menonton sebuah pertunjukan, diam dan menikmati. Karto sudah mulai menggigil, tak tahan lagi harus berada di dalamnya, hingga ia beranjak dari sumur itu. Saat itulah pertanyaan Karto terjawab. Sosok hitam tersebut mengantarkan Karto ke sebuah mustika berwarna hijau. Entah apa namanya, sejenis batu berwarna hijau. Karto tidak bisa memastikan itu batu apa. Tetapi pada saat digenggam, tangan Karto terasa hangat. Tidak panas, hangat saja, dan menjalar ke seluruh tubuh. Badan yang awalnya menggigil menjadi hangat, tidak panas, tidak pula dingin. Hal itu terjadi selaras dengan perginya makhluk-makhluk yang tadi sempat menonton Karto mandi. Karto yang seakan sumringah melihat apa yang dia dapat. Segera ia memakai pakaian
dan pergi menuju pulang ke rumahnya. Sial, perjalanan yang harus dihadapi Karto sangatlah jauh. Ia harus berjalan kiloan meter untuk sampai ke rumah. Ada rasa geram karena dituntun ke tempat yang cukup jauh. Entah berapa puluh dedemit yang ia temui, mulai yang standar baginya hingga yang paling Karto takuti. Meski takut, apalah yang bisa ia perbuat selain menahan dan mempercepat jalannya. Lebih dari 1 jam ia berjalan, hingga akhirnya ia sampai di depan pintu rumah. Sebelum ia masuk ke dalam rumah, terdengar suara berbisik di telinganya. Jangan dilepaskan. Suara yang entah dari mana datangnya, Karto tersentak dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Saat melihat jam, sial, sudah hampir subuh. Dari mana kamu, Kar? Tanya bapaknya yang keluar dari kamar. Oh, dari tempat Oki, Pak. Ada perlu untuk acara besok, Pak. Kau udah bangun, Pak? Jawab Karto seraya bertanya. Matanya gak lihat apa? Ini sudah mau subuh. Mau membangunkan manusia desa dulu. Jawab bapaknya sembari berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Karto langsung masuk ke dalam kamar sembari menunggu adzan subuh. Ia memandangi benda yang ia dapat. Kalau emang kamu baik, tetap bersamaku. Kalau kamu buruk, pergi dari hidupku. Kata Karto membatin sembari menatap mustika itu sebelum ia meletakkannya ke dalam kotak berisi pusaka yang ia kumpulkan, sembari mengucap bismillah. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.